Selanjutnya adalah Bapak Dr. Edi Junaidi, spesialis Obgyn SHMKes. Beliau adalah Ketua Asosiasi Klinik Asklin. Kepada Dr. Edi Junaidi kami persilahkan, waktunya 10 menit. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf pada semua peserta, ini kebetulan saya lagi jalan kebetulan di jalan lagi nyetir, mungkin agak sedikit sinyalnya agak betul-betul. Prinsipnya gini, terima kasih untuk acara ini, dan yang terhormat Pak Dirut BPJS yang baru, Pak Prof. Gufron, kemudian Ketua DJSN, dan para direksi BPJS, dan juga kepada para narasumber yang lainnya. Mungkin dalam hal ini kami dari Asosiasi Klinik ingin sedikit membahas tentang, menyampaikan masukan-masukan tentang apa sih sebenarnya kita ke depan, yang selama ini juga kita sudah berjalan sudah hampir 6 tahun lebih. Banyak kendala-kendala yang dihadapi baik dari kami sendiri sebagai Paskes maupun dari mungkin hubungan juga dengan peserta. Saya tidak menyiapkan PowerPoint, tapi saya menyiapkan beberapa hal masukan-masukan dari dari teman-teman dari semua dari daerah. Saya menyampaikan pertama adalah bagaimana kepesertaan ini yang sudah dicanangkan dari awal tentang redistribusi kepesertaan ini belum terrealisasi sampai saat ini. Ya, kami sangat berharap adanya redistribusi tersebut, mungkin dengan kepemimpinan dan struktur organisasi yang baru di BPJSK ini dapat terrealisasi. Itu satu. Yang kedua adalah tentang masalah KBK. Ini ada masukan dari teman-teman. Nah, pada saat ini kan saat pandemi, ini agak sulit memang mengakukan tentang masalah terlaksananya KBK. Nah, apakah ini mungkin nanti selama pandemi ini, kan kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhirnya juga, maka untuk masalah KBK ini apakah ada toleransi nanti untuk mungkin apakah ditiadakan atau memang bagaimana penilaiannya. Ini masukan-masukan dari teman-teman sekalian dari daerah. Nah, kemudian masalah credentialing juga, credentialing selama ini dilakukan oleh memang beberapa daerah memang sangat aktif melibatkan dari organisasi Paskes seperti kami Asosiasi Klinik Indonesia, tapi beberapa daerah juga tidak berapa aktif. Nah, kami berharap bahwa pembinaan Paskes ini terutama berada pada kami, yaitu pada asosiasi, sehingga kami berharap bahwa setiap melakukan credentialing tersebut sebaiknya memang sangat melibatkan asosiasi Paskes. Nah, karena asosiasi Paskes ini nanti akan melakukan pembinaan apapun permasalahan di Paskes tersebut, maka kami berharap bahwa adalah suatu hak atau kewajiban daripada Paskes tersebut untuk bisa kami lakukan pembinaan. Contohnya beberapa daerah memang sudah ada kerjasama antara Paskes dengan antara BPJS dengan kami Asosiasi Paskes, bahwa mereka melakukan credentialing kepada Paskes tersebut, maka kami dilibatkan melakukan rekomendasi dari kami untuk kerjasama. Nah, ini sangat diharapkan dalam rangka karena untuk pembinaan. Jadi kalau tidak, nanti kita mengharapkan mutu. Nah, kami melihat bahwa mutu daripada Paskes tersebut itu memang dilakukan pembinaan oleh Asosiasi Paskes. Nah, kami berharap bahwa dengan dengan pengurusan atau kepemimpinan direksi yang baru ini lebih banyak melibatkan kami sebagai asosiasi Paskes. Ini harapannya. Yang kedua adalah bagaimana data antara masuk keluar masuk Paskes ini belum transparan. Padahal sudah jauh hari kami sering mengajukan transparansi daripada data kepesertaan di Paskes. Jadi katakan misalnya Paskes A bulan ini dia pesertanya 15, tiba-tiba bulan berikutnya bisa berkurang jadi 14. Nah, ini merupakan satu
masukan bagi BPJSK untuk dapat dibenahi mungkin apakah sistem pelaporan. Dulu pernah kami mengajukan bahwa agar data ini bisa diberikan secara transparansi kepada kami. Karena ini merupakan daripada sistem di Paskes tersebut akan melakukan sistem pendataan, katakan manajemen keuangan dan lain-lain, karena ini akan berefek pada sistem kapitasi. Yang terakhir kali bahwa masukan kami adalah ini tentang masalah biaya kapitasi, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Subuh tentang masalah biaya kapitasi. Ini biaya kapitasi sudah 6 tahun tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, sedangkan pembiayaan terus naik. Masker aja kemarin 50.000 bisa naik menjadi 100.000, kapitasi nggak pernah naik gitu. Jadi bagaimana kita untuk melakukan pengelolaan klinik kita, Paskes kita, kalau biaya kapitasi tidak akan ada perubahan. Sedangkan biaya-biaya untuk operasional terjadi kenaikan. Sebagai contoh itu biaya alat kesehatan aja, barang habis pakai saja sudah terjadi kenaikannya luar biasa. Ditambah lagi sekarang kalau kita lihat UMR nggak pernah turun. UMR tiap tahun naik, tapi kapitasi nggak naik-naik. Nah, obat tiap tahun naik. Obat itu naiknya tiap tahun itu 10%. Itu udah pasti 10% naik. Nah, terus UMR itu tiap tahun udah pasti naik, nggak mungkin turun. Tetapi kapitasi nggak pernah naik-naik. Nah, bagaimana kita mau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami berharap bahwa poin-poin yang kami sampaikan tadi untuk dapat diperbaiki atau dapat kita duduk bersama kembali untuk bagaimana ini dibenahi untuk agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik. Karena bagaimanapun mutu pelayanan kesehatan itu tidak bisa terlepas dari biaya. Tanpa biaya nggak ada mutu kesehatan. Itu prinsip. Ada yang bilang nggak usah pakai biaya, mutu kesehatan. Ada, mungkin urut-urut dan tradisional. Saya kira gitu. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Masukan-masukan dari kami, yang lain mungkin teman-teman lain mungkin bisa menambahkan masukan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Bapak Dr. Edi Junaidi. Terima kasih Bapak Dr. Edi Junaidi atas saran-sarannya yang sangat menarik kepada BPJS Kesehatan, khususnya tadi yang terkait dengan kapitasi dan juga bagaimana melakukan credentialing kepada fasilitas kesehatan. Insya Allah kita sudah tangkap masukannya Pak. Nanti kita akan jadikan rencana pembahasan di internal BPJS kami untuk meningkatkan kinerja kami kepada asosiasi klinik dan seluruh stakeholder kami. Terima kasih Pak.